Jadi itulah bedanya beli rumah pribadi dengan berinvestasi properti. Nah, yang dimaksud investasi di properti seperti yang teman-teman pelajari itu adalah kita berinvestasi di properti produktif, bukan seperti orang-orang di luar sana yang beli gambar terus kemudian setelah jadi propertinya 2-3 tahun lagi propertinya mau disewakan juga nggak ada yang nyewa. Atau beli tanah yang karena dengan kabar di situ akan di dekat-dekat situ akan dibangun bandara atau dibangun jalan tol. Bukan seperti itu yang dimaksud investasi di properti yang kita lakukan selama ini. Yang kita lakukan adalah investasi di properti produktif. Apa itu properti produktif? Properti produktif adalah properti yang bisa menghasilkan income sewa, yaitu properti sewa. Ya. Jenis-jenis properti sewaan banyak sekali jenisnya. Yang banyak yang selama ini dibahas di buku dan di workshop, kebanyakan contoh-contohnya adalah properti rumah kos. Tetapi sebenarnya properti sewaan itu jenisnya banyak sekali. Saya ulas sedikit. Ya, jenis-jenisnya mulai dari rumah sewa. Ketika Anda membeli sebuah rumah, kemudian Anda sewakan kontrakan tahunan, itu juga properti produktif, walaupun income sewanya kecil sekali. Ya. Terus kemudian yang berikutnya selain rumah sewa, yaitu adalah apartemen sewa. Kita beli apartemen, kita sewakan, sama seperti rumah sewa. Hasilnya biasanya lebih tinggi daripada kita hanya sekedar menyewakan rumah. Kalau Anda memiliki apartemen, Anda hasilnya mau lebih tinggi lagi, Anda sewakan jangan tahunan, tetapi bulanan atau bahkan harian. Itu hasilnya akan jauh lebih tinggi lagi, return on investment-nya. Ya. Kemudian setelah apartemen sewa, Anda juga bisa membeli kios untuk disewa-sewakan. Tetapi hati-hati, saat ini retail market itu sangat rentan, apalagi dengan maraknya bisnis online, sehingga banyak kios-kios di gedung-gedung mall-mall yang sudah mulai sepi ditinggalkan oleh para penyewanya. Kemudian ruko, ya. Ruko ini juga Anda hati-hati di situasi ekonomi yang sedang melesu seperti saat ini, banyak bisnis-bisnis yang sepi pembelinya, tidak ada yang transaksi bisnis sehingga mereka tidak bisa membayar sewa. Jadi untuk properti-properti yang sifatnya komersial di tengah situasi ekonomi yang sedikit melesu seperti sekarang ini, Anda harus benar-benar berhati-hati. Benar-benar memilihnya dengan selektif. Kemudian office space. Office space ini juga properti produktif. Anda bisa membeli office space di gedung perkantoran, kemudian untuk disewakan kepada perusahaan-perusahaan. Ya. Co-working space itu masuk, Pak? Co-working space sebenarnya termasuk office space yang di retail. Jadi ini polanya sebenarnya mirip dengan kita bermain rumah kosan, rumah tinggal biasa, terus kemudian kita sekat-sekat kamarnya, kita jadikan rumah kos sehingga income-nya lebih besar. Co-working space sebenarnya mirip seperti itu. Oke, karena kemarin tadi ada ketemu agent memang kebetulan juga yang memang dia bilang lagi, Pak, ada Bapak punya office kayak yang mau dijual, karena banyak klien-klien dia juga yang lagi nyari, kan lagi musim nih co-working space sepertinya ya. Yes. Langsung saya kepikir, iya ya, sekarang mungkin lagi co-working space, jadi mereka ada para investor pada melirik office space dan di retail, jadi kayak kos-kosan office gitu ya. Ya, betul. Oke. Betul sekali. Oke. Terus kemudian yang berikutnya adalah rumah kontrakan ya. Kalau Anda mau bermain properti yang middle low, terutama teman-teman yang mau bermain di sekitar daerah industri, Anda bisa bermain rumah kontrakan. Ini juga potensinya besar sekali. Terus kemudian rumah kos seperti yang Anda semua sudah pelajari di workshop Property Cash Machine. Dan kemudian lahan atau gedung parkir. Nah, saat ini seperti Anda tahu di Jakarta khususnya lahan parkir itu sulit sekali. Di pinggiran Jakarta dengan dibangunnya LRT, MRT segala macam, itu sebenarnya terbuka peluang untuk lahan atau gedung parkir, di mana di stasiun-stasiun pemberangkatan yang menuju ke Jakarta biasanya setahu saya, seperti saya tinggal di BSD, di dekat sini ada stasiun komuter lain yang menuju ke Jakarta,
itu lahan parkirnya laku sekali. Ada satu lahan parkir yang saya pernah lihat isinya motor aja kayaknya 1.000 lebih satu hari. Jadi kalau satu motor aja sehari ongkos parkirnya 5.000 kali 1.000 sehari udah omsetnya 5 juta. Artinya sebulan omset cash flow-nya dari lahan parkir motor doang sudah berapa itu? 150-an juta ya. Gitu. Belum dari lain-lainnya kalau dia ada warung segala macam di situ. Nah, Nah, kalau kira-kira ini ada Pak Sandi ya. Sandi Sunrise dari Semarang juga Pak hadir, Pak. Oh, oke. Halo Pak Sandi. Halo Pak Sandi. Nah, teman-teman ternyata banyak ya jenis-jenis properti produktif itu. Banyak Saya kadang-kadang ada yang nggak kepikir juga ya. Mungkin dari teman-teman ada lagi Mas, ada lagi nih, Pak? Masih lagi. Oke. Ya. Lanjutnya, yang berikutnya. Lahan sewa komersil. Sewa BTS. Reklame, sarana olahraga, ya, dan lain-lain ya. Sewa BTS ini juga kalau Anda mempunyai sebuah lokasi yang kebetulan cocok sekali untuk BTS, itu Anda bisa pasang harga lumayan tinggi dengan hanya menyewakan space yang kecil, dan yang lebih luar biasa adalah income-nya sekaligus diterima di muka. Ya, saya ada beberapa properti yang sewakan kepada BTS ini, sewanya lumayan mahal. Satu space itu saya sewakan cuman ukuran 4 kali 4 meter, berarti cuma 16 meter persegi, tapi disewakan setahunnya 70 juta, dibayar 10 tahun di muka 700 juta, lumayan ya. Itu pun yang disewa juga yang di atap lagi ya. Yang di atap, yang lahan nggak pakai sebenarnya. Pakai lagi ya. Sewain langit, sewain langit ya, sewain langit ya, langit kita jadi sewain. Oke. Selain ya kebetulan saya ada beberapa properti yang atapnya disewa oleh Menara BTS. Tapi saya ada juga punya kenalan yang kebetulan di belakang rumahnya adalah bukan di belakang, di sebelah rumahnya ada lahan dijual. Ukurannya cuman 30 meter persegi. Kemudian dia beli dan dia sewakan kepada Menara BTS setahunnya 30 juta. Dia terima 300 juta. Padahal dia beli lahan itu cuma 300 juta juga gitu ya. Jadi belinya gratis. Dia sewakan langsung ke lahan BTS. Pak, ada yang nanya tuh Pak. Rumah disewakan office, jadi beberapa office jadi di dalam satu rumah jadi beberapa office, tapi rumah gitu mungkin bentuknya ya. Ya, berarti disewakan kan, office mirip dengan co-working space. Tapi rumah gitu ya. Tapi rumah ya. Nah, kebetulan di 1 kilometer dari sini saya pernah menemukan sebuah rumah yang disewakan untuk kantor begitu. Great idea juga ya. Yes. Jadi di perumahan ya, di perumahan bukan di office building. Soalnya kan kalau di office building kan mahal. Ya. Ya, kalau kita beli office buildingnya disekat-sekat jadi office co-working space gitu kan, itu kan belinya mahal. Ya. Ini rumah belinya murah, dijadiin pecah-pecah lagi ya. Betul jadi sekali. Kamar-kamarnya bukan disewain buat kamar kos, bukan kamar kontrakan, tapi dijadiin kamar office ya. Ya, jadi kos-kosan office. Kos-kosan office ya. Dan itu jadi lebih cuan kayaknya tuh, untung banyak ya, menang banyak kayaknya tuh. Pasti. Apalagi sekarang kan zamannya startup. Teman-teman yang usianya masih di bawah 30, semangat entrepreneurship lagi tinggi, bikin usaha segala macam. Untuk startup tentunya tidak perlu sewa di office building, tidak perlu high profile, cukup sewa di rumah begitu, satu kamar aja untuk meminimalisir resiko startup di awal. Nanti kalau sudah income-nya, cash flow-nya sudah jalan, baru mulai boleh sewa di office building kalau mau cari pendanaan dari venture capital ya buat jual profile. Tapi kalau masih awal-awal saya rasa ya cukup seperti di rumah begitu sewa. Okay. Dan itu pasarnya lumayan besar sekarang karena demam startup cukup mulai banyak sekarang ya di anak-anak muda. Oke. Ada tanya lagi Pak, bagaimana cara menyewakan BTS? Bagaimana cara menyewakan BTS? Ini pertanyaan yang bagus sekali. Dalam pengalaman saya selama ini, saya tidak pernah memasarkan menyewakan BTS, tapi kebetulan saya beberapa kali itu gedung-gedung saya mereka yang approach. Oh. Jadi benar-benar pasif. Oke. Tiba-tiba datang juga uang 700 juta dari langit. Oke. Jadi tinggal ini ya attraction aja ya, attraction. Ya mungkin kebetulan pas beberapa gedung yang saya miliki tingginya lumayan tinggi dibanding daerah sekitar. Kemudian yang paling tinggi lah di daerah situ, jadi mungkin itu yang salah satu faktornya ya. Oke.
Ya, jadi bangun gedung kalau ada tempat baru bangun setinggi-tingginya kalau bisa. Oke, kita lanjut ya. Lanjut. Yang berikutnya hotel, ya, hotel. Nah, hotel ini mungkin buat teman-teman yang baru mulai, kayaknya ini masih sesuatu yang jauh sekali untuk bisa mengakuisisi atau memiliki hotel. Tetapi jangan salah, dengan sekarang potensi pariwisata di Indonesia yang sedang digalakkan oleh era pemerintahan saat ini, ada 10 destinasi wisata baru dan setiap tahun statistik wisatawan itu dari luar itu kunjungan wisatawan dari luar ke Indonesia itu meningkat pesat sekali, termasuk tren untuk traveling di kalangan anak muda di Indonesia sendiri pun sekarang sudah meningkat jauh sekali. Maka sebenarnya di bisnis akomodasi atau seperti hotel ini tidak perlu diperlukan kita untuk memiliki sebuah hotel yang lantai 8, bintang 5 segala macam, nggak perlu sebenarnya. Kalau misalnya justru sekarang banyak wisata-wisata alam di pedesaan yang harga tanahnya masih murah, rumah Anda cukup membeli sebuah rumah dengan 3 kamar, kemudian Anda sewakan 3 kamar itu sebagai homestay. Itu nilai akuisisinya rendah, tapi cash flow-nya juga lumayan karena Anda dapat income-nya harian. Bagaimana cara memasarkannya? Memasarkannya sangat mudah sekali. Sekarang sudah banyak sekali situs-situs online untuk booking akomodasi, mulai dari Airbnb, Agoda, Traveloka. Anda bisa pelajari caranya bagaimana listing di sana, gitu ya. Beberapa properti saya juga ada di listing di Airbnb, Traveloka, lumayan dapat income hariannya juga kalau lagi kosong lumayan banyak dari mereka, ya. Terus kalau buat teman-teman yang memang ingin mengakuisisi hotel, bagaimana caranya? Nah, nanti caranya ada di cara berikutnya, di cara kedua dan ketiga yang saya akan jelaskan habis ini, ya. Terus kemudian yang ke-11 adalah office building. Maksudnya office building ini Anda bukan seperti yang tadi office space. Anda cuma punya space 100 meter persegi di sebuah office building atau satu lantai di sebuah office building, tapi Anda the whole building Anda punya, gitu ya. Bagaimana caranya nanti saya akan jelaskan di cara yang berikutnya. Terus kemudian yang berikutnya adalah mall, ya. Mall ini juga memungkinkan sebenarnya sebagai sarana investasi, alternatif sarana investasi kita. Kemudian yang berikutnya setelah mall, kita juga bisa berinvestasi di rumah sakit. Nah, mungkin bagi teman-teman yang selama ini nggak pernah kepikir rumah sakit, gimana caranya bisa punya rumah sakit? Oke, saya akan jelaskan di slide berikutnya caranya bagaimana. Mungkin ya? klinik juga termasuk kali ya. Klinik bisa. Klinik, jadi klinik, mungkin lantai ininya bawahnya apotik, lantai 2-nya klinik apa, klinik 3-nya klinik apa gitu ya. Yes. Karena saya punya salah satu teman yang sekarang punya 3 rumah sakit besar, dulunya awalnya juga mulai dari klinik. Oke. Ya. Ya kayaknya apotik, perpaduan apotik, klinik orang, klinik hewan gitu, klinik anjing. Campur atau